Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kali ini kita akan bahas lagi tentang sotoinya Umi Rifa. Dan dalam video ini saya kasih judul Umi Rifa kerasukan. Gara-gara ketika dia debat, dia itu kayak orang kerasukan cuy. Ngomongnya kenceng-kenceng gak jelas. Dan dia bahkan debat sama orang Islam sendiri. Sesama mereka baku bantai. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah Umi Rifa udah mulai fitnah-fitnah. Dia fitnah katanya yang berdebat dengan dia adalah orang Kristen yang nyamar jadi Islam. Bagaimana Umi Rifa ini? Kalau emang udah nggak bisa jawab aja. Jangan nuduh-nuduh orang Kristen. Karena memang kalian kan berdebat sendiri. Pandangan Islamnya Rifa dan Islamnya Bapak ini beda. Nah, kita nonton aja videonya cuy. Lalu dia kalah, kau terima dalam kitab Tauratnya orang Yahudi tertulis dalam perjanjian lama bahwasanya Lut itu meniduri anak perempuannya, Daud mengambil istrinya orang. Percaya kau kalau gitu? Inilah kau nggak bisa bedakan mana Biblos dengan Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Sejak kapan saya dan Bang Zuma mengatakan bahwa Torah yang diberikan kepada Nabi Musa itu adalah Torah yang dipegang oleh Yahudi? Kau koplak, kau nggak paham. Yang dirubah orang-orang Yahudi itu membuat dengan tangannya kitab suci lalu mengatakan itu dari Tuhan. Itu pun nggak mampu kau jawab. Siapakah mereka yang dimaksud? Nggak mampu kau jawab. Tadi saya mau Ketika bawa ayat yang ibu mana sampaikan. kitab yang dikatakan kitab Yahudi itu kau nggak mampu jawab. Kau Kristen memang kau sok-sok kau jadi Islam. Antara Torah dengan Bible kau nggak paham. Kau tahu Bible itu apa? Kau tahu Bible apa dulu? Kutanya dulu, kau tahu Bible apa? Tahu kau Bible apa? Sabar, Sejak kapan tenang, saya dan Bang Zuma mengatakan Torah adalah Bible? Tenang. Ibu nggak mau bisa Katanya gantian kau kalau mau begini. bantah aku. Apa yang kau mau bantah? Ibu, saya mau bantah, tapi ibu nyerocos terus. Bagaimana Tunjukkan saya kalau mau itu adalah bantah? Bible, itu adalah Torah. Ya. Sejak kapan Ya, ini saya dan sabar, Bang Zuma tenang. dan para apologet mengatakan Torah adalah kitab yang dipegang Yahudi sekarang? Koplak. Sabar, giliran naik. Alah, enggak, tadi kau bilang membantah aku katanya. Mau membantai Uni Rifa. Bantai gundulmu itu. Ditanya satu pertanyaan kau nggak mampu jawab kok. Waliyahkum ahlul Injil bima anjalallahu fihi. Kalau kata Juma dengan Taurat itu ngawur Juma itu. Ya, nggak boleh kalian. Nggak usah kau bawa-bawa orang lain. Kau menghadapi aku perempuan aja kau mencret loh. Ketika aku tanya, sejak kapan kami umat Islam pernah mengatakan bahwa kitab Torah yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah Bible? Kau tahu bedakan Bible dengan Torah? Jadi kalau seandainya Torah Yahudi sekarang tidak dirubah-rubah, maka kau percaya kalau Lut itu meniduri anak perempuannya? Kau tahu bagaimana kejinya nabi-nabi dalam kitab Bible-nya orang Kristen, di mana Tuhannya pun lansia dalam Daniel pasal 7 ayat 9. Kau terima Tuhan kau lansia? Tuhan kau lansia duduk di atas kursi roda. Kau baca itu kitab Daniel pasal 7 ayat 9 itu. Nggak tahu kau kan? Kau nggak tahu kitabnya mereka. Sok-sokan kau membantai kami. Koplak kau. Sejak kapan kami membantai Al-Quran? Kami tidak pernah bertentangan isi Al-Quran dengan apa yang kami sampaikan kepada publik. Ibu nggak Kau bisa yang sok diskusi tahu. kayak gini, bukan diskusi Bu. Nggak bisa diskusi. Gantian Katanya kau mau dong. membantahiku. Diskusi sama Iya, kau pula. ini Aku saya nggak level bantah. diskusi sama Nggak ada kau. dirubah-rubah Yang memang. mana? Ini saya bantah. Tunjukkan sama aku. Kau sebutkan sabar. kitab mana Yahudi yang masih ada sampai sekarang yang tidak berubah? Tenang. Sabar, tenang. Ahlul Injil bima anjalallahu bah kata Allah. Teman-teman, ya fik ya, dia bukan muslim. Dia adalah Oten yang menyamar, teman-teman. Inilah misi C6, guys. C6 itu adalah dia mengaku sebagai muslim karena Oten boleh melakukan itu. Oten boleh menyamar seperti Paulus yang ajarkan. Kata Paulus, untuk orang Yahudi aku seperti Yahudi, untuk ahli Taurat aku seperti ahli Taurat. Ibu bentar, saya turunkan ya. Maaf teman-teman, bukannya saya nggak mau diskusi, ibunya sudah menuduh dan nyerocos terus, saya nggak kebagian waktu ya. Dari video itu jelas Umi Rifa fitnah. Fitnahnya nggak cuman yang debat sama dia katanya dia adalah Kristen yang nyamar dengan metode C6, yang artinya dia menyamar bahkan KTP-nya pun berubah jadi Islam. Tidak hanya fitnah seperti itu, tapi dia juga fitnah katanya Taurat itu sudah diubah-ubah sama orang Yahudi. Ini sebenarnya adalah tuduhan konyol. Kenapa konyol? Yang pertama, apakah si Rifa ini dia tahu dan bisa membuktikan bagian mana saja dari kitab Taurat yang dirubah sama orang Yahudi?
Pertama. Yang kedua, kamu punya bukti nggak? Taurat yang asli itu yang mana? Yang bisa menjadi pembanding yang ini asli dan yang ini palsu. Ada apa nggak? Jelas nggak ada. Yang ketiga, yang namanya menuduh barang palsu, dia pasti bisa atau punya barang yang asli. Contohnya, kita bicara soal HP ori dan HP KW. Bagaimana kalian bisa tahu yang kalian pegang itu adalah original? Dari mana kalian tahu? Atau kalian tahu HP yang kamu pegang itu adalah HP KW? Dari mana tahu? Ya pasti dengan membandingkan. Ada nggak perbedaan antara yang ori dan KW? Makanya sekarang kalau kita bicara soal Taurat yang diberikan pada Musa, ya kita bisa membandingkan antara yang asli dan yang KW. Yang KW pasti isinya berbeda dengan yang ori. Yang ori dibilang bahwa Lut itu, dia itu kan adalah saudara atau dari Abraham ya. Dia saudara dari Abraham dan kemudian dia di tempat di mana Sodom dan Gomora berada. Dan di situ Lot dia mengawini anaknya sendiri, dua anaknya. Karena pada waktu itu Lot dibikin mabuk sama anak-anaknya, kemudian tidur dengan anaknya. Nah itu fakta sejarah yang kalian nggak bisa pungkiri. Ya faktanya memang seperti itu. Jelas yang KW adalah yang menentang itu. Kan gitu. Yang original ada kok. Terus bagaimana cara membuktikan original itu benar? Ya manuskripnya ada apa enggak? Kita bicara soal tradisi. Kitab Taurat itu memiliki tradisi yang ketat. Tradisi dalam memegang, memelihara manuskrip-manuskrip itu yang ketat. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus tahu bahwa proses penyalinan dari Taurat-Taurat ini juga ketat. Tidak mungkin disalin sembarangan-sembarangan. Buktinya di Septuaginta. Itu ada 70 orang yang ahli sekali bahasa Ibrani dan Yunani. Kemudian dengan ketatnya mereka itu bertugas untuk menyalin. Bahkan itu orang mau menyalin kata Yahweh aja, dia harus pergi mandi dulu. Dan kemudian dia tulis lagi Yahweh. Bagaimana bisa kalian yang baru lahir kemarin, Riva, kamu baru lahir kemarin ngomong, itu palsu. Palsu gue bilang, ada saksimu. Kamu bilang bahwa penyalinan itu palsu. Kan gak ada. Yang selanjutnya adalah ditemukannya gulungan laut mati. Itu manuskrip sekitar abad ketiga yang ditemukan dan itu isinya sama persis dengan Taurat yang ada saat ini. Jadi omong kosong kalau mengatakan bahwa Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi itu adalah palsu. Hanya orang yang tidak tahu sejarah, orang tidak tahu arkeologi lah yang bilang bahwa apa yang dipegang oleh orang Yahudi adalah palsu. Ya, begitu saja. Ya, ini Bapak tolong kasih tahu, kayaknya ini Riva ini udah mulai kerasukan teriak-teriak, nggak jelas nih. Oke, terima kasih. Itu saja Louis Prasetyo di sini. God be with you all.